Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendra. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke bagian 3 ya. Di bagian 2 kemarin kita sudah belajar menggunakan square dan juga circle. Nah, di bagian 3 ini kita masuk ke bagian polygon dan star ya. Nah, seperti apa bentuknya dan bisa kita modif menjadi apa ya. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Nah, di bagian menu sebelah kiri ini ada, kita lihat icon semacam ini ya, stars dan polygon. Kita klik. Nah, bagian atas ini akan ada beberapa pilihan yang harus kita ubah ya. Pastikan teman-teman memilih bagian polygon ya. Nah, sekarang kita lihat bagian cornernya di sini 6. Maksudnya adalah segi ini menjadi 6 teman-teman ya, ataupun sudutnya ada 6 buah ya. Kita contoh tarik seperti ini ya. Kita tarik. Nah, ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan corner ini kita bisa ubah menjadi 5 misalnya ya. Nah, biasanya kalau kita melihat segi 5 ini ada pada logo-logo pemerintahan teman-teman, seperti Kemenak, dan juga di partai itu ada ya, partai Gol Tit. Nah, kita sensor ya, tidak boleh dipromosikan di sini ya. Lalu yang berikutnya kita bisa ubah teman-teman ya, bagian ini, bagian roundednya inilah ketumpulan ataupun lengkung ini bisa berubah. Kalau kita ubah angkanya teman-teman di sini, maka akan berubah garisnya ya, bisa melengkung dan juga bisa cekung. Coba kita tes ya, di bagian roundednya kita ubah angkanya menjadi seperti ini. Nah ya, akan berubah. Dan logo ini biasanya kita lihat di Tut Uri Handayani ya, seperti ini. Di bagian random mesh-nya ini kita bisa ubah teman-teman ya. Coba kita tes ya, seperti ini. Nah, di acak-acakan teman ya, kita coba bikin menggunakan angka yang telah kita ubah random mesh-nya ya, seperti ini. Set. Nah ya, dia akan acak. Tapi hati-hati teman, kalau kita menggunakan ini ya, siapa tahu membentuk gambar yang kita tidak inginkan misalnya ya. Nah ini gambar apa nih? Nah, ini gambar apa? Biasanya kita gunakan ini untuk membuat objek beling ya, ataupun pecahan kaca juga bisa. Jadi secara acak teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita mengubah bentuk 1, bentuk 2 biar agak beda. Cukup menggunakan random mesh tadi ini sudah bisa ya. Lalu kita pergi ke bagian bintang ya. Kita hapus dulu. Nah, semoga teman-teman bisa pahami ya. Kemudian bagian bintang kita pilih di sini ya. Nah, bentuknya ini juga bisa kita ubah ya, bisa menjadi seperti ini. Kita tes dulu. Nah, ini masih seperti ini, randomness-nya belum kita ubah nih. Kita kasih angka 0. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah bagian spoke ratio-nya di sini, kita klik angka 0,5 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Ataupun misalnya teman-teman sudah terlanjur mengeditnya ini, mau mengubahnya seperti apa gitu ya. Kita bisa pergi ke bagian ini ya, tanda delete ini kita hapus. Nah, maka dia akan mereset kembali ya dengan ukuran yang default ya. Nah, coba kita tarik teman-teman ya. Ada penggaris di bagian atas ini, kita tarik. Nah, kita akan ukur nih, apakah seimbang ya, kiri dan kanannya tidak seimbang nih. Maka kita putar seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan seperti ini ya, coba lihat gerakannya. Nah, seperti ditarik, ada magnet yang menarik sudut ini ya. Kalau dia ketemu dengan garis-garis tertentu, maka kita boleh aktifkan bagian snap ini teman-teman. Nah, inilah gambar magnet ya. Kita klik dan usahakan kita nonaktifkan. Nah, sekarang kita sudah bebas menggerakkannya ke kiri ke kanan sesuai dengan gerakan kita ya. Kita tes seperti ini. Sudah seimbang ya kiri kanan. Lalu kita tarik bagian garis bantu ini ke atas dan dia hilang ya. Mungkin sampai di sini ya untuk dua bentuk ini. Sekarang kita akan praktik menggunakan kedua bentuk ini ya. Nah, seperti apa hasilnya? Ayo kita praktik ya. Ini yang seru teman-teman ya. Kita pergi ke bagian di menu tadi, kita pilih polygon dulu ya. Kita bikin. Di sini saya ingin segi 6 teman-teman ya. Segi 6. Enter. Lalu kita pastikan roundednya 0 dan juga randomness-nya juga 0 ya. Kita tarik seperti ini, tekan kontrol teman-teman ya. Ingat tekan kontrol.
biar dia tegak seperti ini ya. Dilepas. Sekarang kita ubah warnanya ya. Di sini saya gunakan warna ini ya, bagian ini ataupun ini. Nah, sekarang kita ingin bolongin tengahnya teman-teman ya, mengikuti segi ini ya. Caranya pertama kita pilih bagian ini tadi ya, kita duplikat. Nah, ini menjadi dua objek. Untuk membedakannya kita ganti warna saja teman-teman biar gampang ya. Nah, ini ada dua objek, kita masukkan ke bagian ini ya, biar dia sama nimpa gini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen pas banget gitu kan, kita tinggal pilih semuanya ya, pilih semuanya. Lalu kita pergi ke bagian comment bar, pilih alignment seperti ini, klik. Lalu kita pilih ini nih, center vertikalnya dan juga center horizontalnya. Maka dia otomatis menutupi semua sisinya ya. Lalu yang gambar di atas tadi kita kecilin teman-teman ya, kita kecilin. Ingat tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan. Kemudian kita tarik bagian sudut ini ya sampai dengan berwarna hijau. Kita tarik ke dalam seperti ini. Dilepas. Nah, sekarang kita pilih bagian yang gambar tadi kita duplikat. Sekarang kita pilih bagian gambar yang di belakang ya. Kita pilih dua objek, tekan Shift seperti ini. Nah, berarti ini dua objek sudah terpilih, ataupun ya bisa kita seleksi menggunakan ini. Nah, maka dua objek ini otomatis terpilih ya. Nah, sekarang kita teman-teman akan potong bagian belakang ini ya. Kita pergi ke Path, lalu kita pilih Difference. Difference ini fungsinya untuk motong ya. Nah, ini sudah terpotong ya. Mau buktinya? Oke, kita buktikan seperti ini. Lalu kita geser. Maaf, kita bawa ke atas dulu. Nah, dia sudah bolong ya. Kalau misalnya kita bikin donat mungkin bisa seperti ini. Oke, kita hapus dulu yang tidak dipakai. Nah, langkah berikutnya kita akan buat warna teman-teman ya, menggunakan gradient. Nah, ini ilmu baru bagian gradient ya. Kita klik menu seperti ini. Lihat ya, ada menu seperti ini, kita pilih create and edit gradient. Lalu kita semprotkan ataupun kita tarik teman-teman ini dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas seperti ini. Nah, sekarang kita akan ubah warnanya ya. Cara ngubah warna ini ada hitam dan putih. Caranya gampang teman-teman ya. Kita pilih bagian ini ya. Nih, ada titik, kita tekan. Nah, kalau sudah biru seperti ini itu otomatis sudah terpilih. Tinggal kita kasih warna bagian bawah ini ya. Kita kasih warna Tosca misalnya. Lalu kemudian bagian atas kita klik lagi. Kita kasih warna ungu. Nah, seperti ini. Sekarang maaf, kita ganti seperti ini. Sekarang kita duplikat gambar ini ya. Kita duplikat, klik kanan, pilih duplikat. Nah, sekarang kita kecilin ya. Tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan seperti ini. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, dia seperti 3D teman-teman. Sekarang kita coba hapus ya. Ini kita kecilin dulu biar dia sama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita gradient lagi. Kita putar. Nah, kita balik seperti ini. Nah, biar lebih keren ya. Lalu kita potong teman-teman. Kita potong di sini ya. Caranya sama, kita bikin lingkaran lagi seperti ini. Kita masukkan ke sini ya. Kita klik sekali lagi teman-teman, kita klik sekali lagi seperti ini. Lalu kita naikkan seperti ini. Nah ya. Kita akan potong kedua objek belakang ini ya. Kita duplikat dulu ya, kita duplikat. Karena nanti kalau kita motong ini dengan objek yang kita buat ini, kalau sudah terpotong otomatis ini hilang ya. Jadi kita biar tidak hilang kita duplikat dulu teman-teman. Biar nanti ketika motong ini ukurannya sama ya. Kita pilih, tekan Shift, kita pilih bagian belakang ini. Lalu kita pilih kita pilih Path, lalu kita pilih Difference seperti ini. Kita lihat, nah sudah terpotong ya. Kita tekan Ctrl Z. Sekarang kita pilih lagi objek yang kita buat tadi. Lalu kita pilih objek yang di dalam tadi. Pastikan tekan Shift teman-teman ya, tekan Shift. Nah seperti ini.
ulangi lagi, difference seperti ini. Nah, dia otomatis hilang. Maaf teman-teman ya, tadi belum kita duplikat untuk di sininya biar sama tadi. Kita pencet, ini kita duplikat dulu, kita bawa ke sini ya, lalu kita flip ataupun dia mirror teman-teman ya. Nah, seperti ini. Pastikan sudut ini sama ya, tingginya kita ambil garis bantu dulu. Nah, paskan di sini biar kita motongnya nanti pas di sini, teman. Nah, pertemuannya di sini ya. Garis singgungnya seperti ini. Lalu ini kita pilih tadi ya, sama kita pad seperti ini. Difference. Nah, sekarang bagian ini juga sama ya. Kita duplikat dulu biar nggak hilang. Lalu kita pilih objek yang belakang ini. Caranya sama, difference. Dan ini kita klik difference juga. Nah, sudah jadi ya logonya satu. Nah, keren kan? Ini keren dong ya. Lalu yang berikutnya kita kasih nama dulu ya teman ya. Di sini logo saya misalnya. Logo saya. Nah, seperti ini. Kita simpan di sini. Kemudian kita ingin bikin objek menggunakan bintang ya. Nah, kira-kira kita buat apa nih? Bentar ya, saya pikirkan dulu. Oke, teman-teman, kita bikin kompas ya. Kompas. Bentuknya seperti apa ya? Di sini kita pilih bintang, lalu kita masukkan angka 4. Kita bikin bintang segi 4 ya. Kita tarik seperti ini. Tekan kontrol teman-teman, tekan kontrol, dan rasionya di sini kita turunin. Oke, sudah. Nah, sekarang kita jadikan ini menjadi hitam putih ya. Kita klik hitam seperti ini. Kita akan motong beberapa bagian bintang ini teman-teman ya, sama caranya seperti tadi. Saya contohkan dulu teman-teman ya. Contohkan untuk motong objek ini seperti ini. Gunakan bezier ya, gunakan bezier. Kita tekan 2 kali. Nah, ini menjadi garis ya. Nah, kita akan misahkan dua objek ini ya, menggunakan ini nih, menggunakan bezier tadi. Caranya kita tekan ini, kita pilih bintang, kita pilih path, lalu kita pilih division ya. Nah, tadi kita gunakan different terus, sekarang kita coba gunakan division seperti ini ya. Nah, coba kita lihat. Tereng. Nah, dia terputus ya, terputus. Nah, sekarang kita akan manfaatkan tool ini ya untuk kita manfaatkan menu ini untuk memotong-motong bintang ini. Nah, kita mutilasi dulu ya. Kita unduh dulu, ini kita hapus. Nah, pastikan teman-teman ya bagian snapnya kita aktifkan. Nah, biar ketika kita motong ini pas ya di segi-seginya. Kita pilih bezier tadi, lalu kita lihat ya ada garis ini. Nah ya, itu ada semacam tarikan, berarti itu pas ya di sudutnya. Kita tarik di sini. Nah, untuk mengakhiri ujung ini ya kita tekan enter saja teman-teman. Kalau misalnya ini susah perbedaannya, kita ganti aja teman-teman warnanya seperti ini. Nah, biar nampak ya. Lalu kita bikin lagi ya di sudut ini lagi. Tekan enter. Lalu di bagian ujung paling ini di atas ya sama. Nah, kita potong di sini. Tekan enter. Nah, sekarang kita sudah sekarang kita akan memotong 1 2 3 4 5 6 7 menjadi 7 bagian. Maaf, 8 bagian ya. Caranya gampang. Pastikan teman-teman ya, ini garis ini paling tidak melebihi sudut ini ya, biar dia nanti terpotong di sini. Kalau misalnya sudutnya cuma di sini, nanti ini nggak bakal terpotong ya. Maka untuk antisipasi itu ya, kita pindahkan dulu bintangnya seperti ini ya. Kita pilih dulu seperti ini, semua garis tadi kita kombinasikan teman-teman. Kita kombinasikan, nah seperti ini. Lalu di sini kita gabungin ya, kita masukkan lagi. Caranya pilih bintang dan tekan shift, kita pilih bagian garis ini tadi ya. Garis ini kita pergi ke bagian alignment tadi ini, kita pilih ini teman ya. Vertikal dan horizontal seperti ini ya, sudah bergabung. Nah, tadi saya bilang ya, ini biar agak lebih sedikit.
Biar terpotong, kita pilih bagian ini, ya, bagian garis ini kita pilih, tekan Ctrl dan Shift. Ingat ya, Ctrl dan Shift biar dia presisi. Kita tarik sudutnya. Nah, tidak apa teman-teman, dia lebih ini tidak apa masalah ya. Yang penting ini semua bagian ini terpisah ya. Jadi kita lebihkan tidak masalah. Kita pilih kedua objek ini tadi dengan seleksi seperti ini. Ya, pastikan objeknya terpilih antara garis ini dan juga bintang. Atau juga bisa dengan cara tekan line ini ya, garis ini, lalu kita tekan Shift, pilih bintang tadi. Sama caranya. Lalu kita pergi ke bagian path, lalu kita pilih division. Nah, dia sudah terpotong ya. Ada 8 bagian teman-teman. Nah, sekarang kita ubah warnanya ya, menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Ataupun teman-teman tidak pengen satu-satu ya, caranya gampang ya. Kita unduh dulu seperti ini. Kita tekan Shift, kita pilih, dan pilih. Sekarang kita ganti warna hitam. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita bikin bintang di belakangnya teman-teman. Bintang di belakangnya kita grup dulu. Nah, menjadi satu kesatuan. Lalu kita klik kanan, pilih duplikat. Klik sekali lagi sampai muncul tanda panah seperti ini ya. Nah, kita tarik ke bawah sambil tekan Ctrl ya. Nah, seperti ini. Lalu yang bagian ini ya, bagian ini maaf, belum nih ya. Nah, seperti ini. Lalu bagian belakang ini ya, kita kecilin. Ataupun ini kita bawa ke belakang juga bisa ya, seperti ini. Lalu kita kecilin seperti ini. Nah, ya. Menjadi kompas. Sekarang kita bikin lingkaran. Nah, kita kembali ke lingkaran lagi. Kita pilih bagian tengah ini ya. Pastikan snappingnya hidup ataupun aktif. Ya, kita sini bagian tengahnya, tekan Ctrl dan Shift. Kita tarik seperti ini. Nah, lagi kita tekan Shift dan Ctrl seperti ini. Warnanya kita tiadakan ya, kita nunkan. Kita pilih bagian warna di bawah ini. Yang silang ini ya, kita klik, nah dia akan hilang. Nah, tapi kita akan beri struknya teman-teman. Ataupun cara ini juga bisa ya, kita pilih yang ini tadi, kita pergi ke bagian ini, apa namanya ini, edit object, kita klik. Lalu bagian fill-nya teman-teman ya, pastikan bagian fill-nya kita silang. Nah, kita pergi ke bagian stroke paint-nya, kita klik, lalu kita isi warna ini. Nah, ini gede ya, kita kecilin bagian stroke style-nya. Kita kecilin seperti ini. Nah, kalau misalnya terlalu besar, kita kecilin lagi. Tekan Ctrl dan Shift. Lalu kita bawa ke belakang nih, lowernya ya. Seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita bikin di sini huruf North ya. N, cukup lah ya. Kita besarin. Seperti ini. Kita ketengahkan ya, seperti ini. Klik, kita tengahkan. Nah, sekarang kita duplikat. Ataupun kita Ctrl D teman-teman ya, bisa juga. Untuk duplikat Ctrl D seperti ini. Kita bawa ke bawah, tekan Ctrl ya biar dia sama. Oke, sekarang kita duplikat lagi. Kita pindah ke sini, ganti hurufnya menjadi E. Dan di sini kita duplikat lagi. Tekan Ctrl, di sini W ya, barat. Nah, sudah jadi ya. Alhamdulillah di video kali ini kita sudah membuat 2 logo ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan channel ini, silakan klik like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari kami ya. Dan jangan lupa teman-teman kasih saran dan juga kritiknya biar bisa membangun channel ini lebih baik lagi ya. Nah, saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.